kita kepada Tuhan. Biar sore hari ini benar-benar kita mau angkat pujian yang terbaik buat Tuhan. Sungguh-sungguh kita angkat penyembahan kita buat Tuhan, karena hanya Tuhan yang layak dipuji. Tuhan, biar Kau sendiri Tuhan yang hadir tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menjaga kami satu persatu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji Duit tatamu, sembah dan puji Duit tatamu, sembah dan puji Duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Duit tatamu, sembah dan puji Duit tatamu, sembah dan puji Duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai
dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. angkat pujianmu, angkat Sembah penyembahan. dan puji Sungguh penuhi haleluya. tatamu. Katakan Tuhan, ini aku Sembah Tuhan. dan puji Aku mau penuhi menyembah. tatamu. Aku mau Yesus menyanyikan Tuhan nama Tuhan. adalah Raja di atas Raja. segala raja Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi Tuhan, biar tatamu. Engkau saja yang kami tinggikan. Sembah dan Biarlah kami tidak ada yang mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah semua yang kami naikkan malam hari ini hanya untuk Engkau Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja kami. Yesus Tuhan adalah Raja kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Segala pujian bagi Anak Domba yang bertahta di atas segalanya. Dialah kemuliaan Allah memenuhi seluruh bumi. Setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Raja segala raja. Segala pujian bagi Anak Domba yang bertahta di atas segalanya. Biarlah kemuliaan Allah memenuhi seluruh bumi. Siap bertelut, lidah mengaku Yesus Raja segala raja. Dia yang berkuasa dan yang bertata, memerintah selamanya. Agung namanya, layak dipuja, mulia selamanya. Dia yang berkuasa Di dalam nama Yesus, biarlah hanya Engkau Tuhan yang bertahta di kota ini. Engkau yang bertahta bagi kami, Engkau yang berkuasa bagi kami. Biarlah Tuhan paksakan kami sekali lagi. Biarlah Tuhan semua yang kami lakukan hanya seperti yang Engkau mau. Biarlah semua yang kami lakukan hanya seperti yang Engkau rencanakan bagi kami Tuhan. Biarlah Yesus, biarlah Yesus, agung namanya, layak dipuja, mulia selamanya. Oh, segala pujian bagi Anak Domba yang
segalanya. Biarlah kemuliaan Allah memenuhi seluruh bumi. Tiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus saja segalanya. Sekali lagi katakan, segala pujian bagi Anak Domba yang bertahta di atas segalanya. Biarlah kemuliaan Allah memenuhi seluruh bumi. Setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Raja segala raja. Yesus Raja segala raja. Yesus Raja segala raja. Terima kasih Tuhan untuk sore malam hari ini. Kau sudah menyertai kami. Kau sudah ada di tempat ini. Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami akan memujikan nama Engkau. Kami akan bersorak bagi Engkau. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus ya. Haleluya. Yesus Yuk semuanya tepuk tangan di atas kepala yuk. Say Jesus. 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 Jesus, Jesus, Terangmu yang telah merubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah besar segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. semua yang angkat tangan nih. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada, ready for jump. 1, 2, 1, 2, 3, jump. Sungguh tiada taranya. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada tak Kau ciptakan, karya-Mu. Jump, 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 jump. Sungguh tiada taranya. Jump. Siapa yang percaya kita punya Yesus yang mulia, amin. Kita punya Tuhan yang besar, amin. Say, to God be the glory for the things He's done. Yuk saya aja semua yang angkat tangan yuk. God be the glory For the things He's done. to
To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Great worship. Kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Lagu kamu ini di mana suaranya? Shalom. Masih semangat? Masih semangat atau belum semangat nih? Beda nih, masih semangat atau belum semangat nih beda? Masih semangat? Masih. Udah semangat belum? Coba deh sekali lagi deh dicek, siapa tahu nggak ada nasi, ada permen karet deh di bawahnya. Ada atau lem, ada lem. Di bawah kaki ada lem. Perekat gitu lah. Iya. Siap semuanya muji Tuhan? Amin. Kalau misalnya siap, kalau misalnya saya bilang A, loncat sekali. Kalau saya bilang B, loncat 2 kali. A. A. B. Yang bagian belakang A. Ayo yang bagian belakang dulu yang merasa di belakang pilar. A. A. B. B. Buat ngetes aja, siapa tahu di kakinya ada sesuatu yang menempel gitu. Cinta gitu. Oh. Yang di depan A. 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 B. B. Ba, ayo. Oke. Siap berikan yang terbaik buat Tuhan, amin. Yuk beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan, yuk. Great is our God. February the year. Great worship. Lagu kamu ini di mana suaranya? Kisah kawalan merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Yuk semua yang angkat tangan deh. Kami rindukan kuasa lawanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan.
Yuk tepuk tangan yuk. Langsung masuk ke bait 2 ya. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Semua yang angkat tangan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, menaikkan pujian, belenggu dibatakan, mujizat dinyatakan. Siapa namanya? Yuk semuanya tepuk tangan yuk. Yuk semuanya saya ajak untuk angkat tangan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Yuk sekali lagi yuk. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Say, Great is our God. beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Allah kita Allah yang ajaib, amin. Allah kita Allah yang besar, amin. Amin. Siapa teman-teman yang rindu hari demi hari makin melekat sama Tuhan? Siapa di sini yang rindu untuk Tuhan? Sungguh aku ingin mencari wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, mengejar setiap kebaikan-Mu Tuhan, mengejar hadirat-Mu dalam hidup kami. Siapa yang mau berkata, Tuhan sungguh aku rindu untuk dekat padamu Tuhan. Tuhan Kau yang lihat tangan-tangan kami yang terangkat. Ini hati kami Tuhan. Ini seruan kami. Kami mau berkata Tuhan, dekat denganmu itu kerinduan kami. Kami mau berkata memandang wajahmu Tuhan, itu yang kami mau Tuhan. Mengejar hadirmu Tuhan, itu yang kami mau Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku
Tuhan, setiap kami berkata dekat padamu, memandang wajah-Mu. Kami biarlah ini keluar dari setiap kerinduan hati kami Tuhan malam hari ini. Kami tahu Tuhan, biar hari-hari ke depan Kau yang pegang Tuhan hari esok kami. Dan izinkan setiap kami terus mendekat dan mendekat hanya kepadamu Tuhan. Membawa sembahmu apa yang menyatakan kebesaran yang tentu mengejar hadirmu dalam hidup. Mari katakan dari hati setiap kita malam hari ini. Memandang wajah. Dan saya mengajak setiap kita semua malam hari ini. Bayangkan ada Tuhan Yesus di depan mata kalian saat ini. Bayangkan ada Tuhan Allah tepat di depan hidup kalian, di mata kalian malam ini. Apa yang dinaikkan malam hari ini? Apakah benar-benar itu mencerminkan kerinduanmu akan Tuhan? Memandang wajah-Mu, membawa sembahku. Apakah benar-benar itu keluar dari hati? Oh Tuhan, mari Tuhan. Katakan sekali lagi. Memandang wajah-Mu Tuhan. Oh, memandang wajah-Mu, karena Tuhan terlebih dahulu matanya tertuju atas hidup setiap kita, karena Dia terlebih dahulu mencintai kita tanpa syarat. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi setiap kita teman-teman. Membawa ini sembah kami Tuhan. Kami mari angkat tanganmu malam hari di hadapan Tuhan. Tuhan, biar ini menjadi lagu cinta kami. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, oh, mengikuti kemana-Ku, mengejar hadir-Mu Tuhan dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir, mengejar hadir-Mu Tuhan. Dalam hidupnya Tuhan, oh, mengejar hadir-Mu, membawa sembah kami, mengangkat pujian kami bagi-Mu Tuhan. Oh, ya lama ya satakayana, Yesus, bawa kami terus mendekat dalam hadirat-Mu, dalam cinta-Mu Tuhan. Izinkan kami berjumpa dengan-Mu, oh Yesus, peluk kami.
dalam hadiratmu. Oh Yesus, once again in your presence. Katakan once again, Lord. In your presence once again. Teman-teman, to be in your presence. Mari belajar tanggalkan pikiranmu malam ini. Once again at your feet. Once again, Lord, kami datang. Once again, to be with you, to be with. Once again, in your presence. Once again, Tuhan, malam ini kami datang, Tuhan. Bukan saja kami datang di ibadah Live God malam ini, tapi biarlah Tuhan malam hari ini kami datang karena kami rindu masuk dalam hadirat-Mu. Kami datang karena kami rindu berjumpa dengan-Mu, Tuhan. Biarlah masa once again at your feet. Once again, Tuhan, ini hidup kami, Tuhan, malam hari ini. Mari Live God, mari angkat hatimu sekali lagi. Mari sama-sama dengan Tuhan. Once again, once again, in your way. Once again, once again, Lord. Ya Tuhan, once again, to be in your presence. Once again, at your feet. Once again, at your feet. Once again, to be with you. Once again, at your feet. Once again, at your feet. Once again, to be with you. Once again at your feet, Lord. Once again, biar kami diam dalam hadirat-Mu, Tuhan, untuk menangkap apa yang Kamu sampaikan malam ini. Once again, to be with. Once again at your feet. Once again at your feet. Once again at your feet, Lord. At your feet. Once again, to be with
mengucapkan terima kasih buat kesempatan malam ini, buat waktu yang indah bersama dengan Kau Tuhan. Sebentar kami mau dengar sebagian dari firman-Mu. Beri kami telinga seorang murid, beri kami hati seperti tanah yang subur, sehingga setiap apapun yang Kau beritahukan kepada kami, Tuhan, jadi berkat buat kami, buat hidup orang-orang di sekeliling kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Boleh duduk. Shalom. Selamat malam teman-teman. Ini selalu kejadian setiap minggu ya. Baris terdepan selalu hampir kosong. Ini aman loh kalau ada yang mau duduk depan. Saya baru swab test tadi. Puji Tuhan negatif. Siapa pernah swab test? Dicolok-colok hidungnya? Nggak ada ya? Jangan sampai ada ya. Ini saya swab test karena perlu buat. Jadi besok saya ada kerjaan di luar kota. Pihak sana minta swab test. Jadi saya swab test tadi for the first time. Well, apa ya, kita sama-sama lihat di dunia ini semua jadi berubah ya. Saya biasanya kerja keluar kota, nggak perlu pakai tes-tesan gitu, pergi-pergi aja. Nggak perlu, tadi rasanya aneh banget loh. Kamu pernah ngerasain nggak sih hidung dicolok pakai cotton bud gitu? Aneh banget rasanya. Terus udah dicolok gitu ya, diputar-putar lagi. Jadi tahun ini pun ternyata kita pikirkan udah 2020 lewat gitu ya, coronanya juga ikut pergi, ternyata belum. Masih ada aja. Sekolah masih online semua kan? Ya. Belum ada yang sekolah offline kan? Ya, puji Tuhan kita udah boleh kebaktian offline. Bayangin kalau semuanya harus online, semua kita di rumah terus, bosen ya? Ya, hari-hari ini segala sesuatu aneh. Segala sesuatu gak seperti biasanya. Dan siapa kemarin datang tanggal 12 Januari? Hampir semua ya? Hampir semua datang ya? 12 Januari di ibadah umum Oma bilang ini adalah warning, peringatan. Warning bahwa ini adalah akhir dari akhir zaman. Udah dekat nih. Jadi kita tambah dekat ke akhir zaman. Ya. Tapi kok gue kayaknya belum selesai dengan hidup gue. Makanya masih dikasih waktu sama Tuhan. Kita kejar sama-sama. Ya. Tapi kok gue belum kawin, belum nikah. Nikah itu bukan tujuan hidup. Ya. Ada tujuan hidup yang lebih besar yang Tuhan siapkan. Either kamu harus menikah atau enggak. Menikah itu salah satu sarana untuk membantu mencapai tujuan hidup. Ya. Jadi jangan jadikan nikah itu jadi tujuan hidup, bukan. Ya. Ingat. Jadi kalau masih jomblo ya udah santai aja. Ya. Nah, Oma bilang hari-hari ini nih warning. Terus Oma bilang kita harus lakukan 3 hal, ingat gak? Satu apa? Kenapa? Apa? Melekat ya, melekat sama Tuhan. Terus kedua, punya hubungan yang intim sama Tuhan. Yang ketiga, apa? Apa? Berjalan tetap di jalannya Tuhan. Berjalan beriringan sama Tuhan ya. Ini 3 hal ini kayaknya kita sering dengar ya. Melekat, punya hubungan yang intim sama Tuhan, tetap di jalan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Sering dengar ya.
prakteknya gimana? Dijelaskan pakai bahasa sehari-harinya gimana? Kalau kamu perhatiin, Oma bilang ada satu ayat, itu berkat buat tahun ini. Apa ayatnya? Ada ingat gak? Ada ingat? Di kitab salah satu nabi besar, nggak ada ingat. Coba buka sama-sama Yesaya 44 ayat 3. Tolong teman-teman multi, Yesaya 44 ayat 3. Ingat nggak ayat ini? Oma pernah bilang ini, ingat nggak? Ingat ya? Benar ya? Bukan ngarang, saya ngarang ya. Oma benar pernah ngomong ini kan? Tanggal 12 ya. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2. Yesaya 44 ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas dan hujan lebat ke atas. Aku akan mencurahkan ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Nah, ini tuh jawabannya. Ini jawabannya. Kenapa ini jawabannya? Untuk dapat berkat, itu berkatnya di bawah ya. Rohku ke atas keturunanmu, berkatku ke atas anak cucumu. Tapi kalau saya belum punya keturunan, saya belum punya anak cucu dan belum berpikir untuk punya anak cucu. Ini ngomong keturunan dan anak cucu di sini itu nggak ngomong literally anak cucu, literally keturunan daging dari kita. Termasuk sih, cuma nggak literally itu apa ya? Harafiah apa ya? Secara apa ya? Secara bener gitu tuh bener anak kamu ceprot enggak? Itu keturunan dan anak cucu itu bisa bilang kamu nanti punya adik rohani. Kamu punya anak rohani. Nah, rohku ke keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Kalau kita punya anak, punya keturunan, itu berkatnya langsung ke anak atau lewat yang di atasnya. Nih misalnya ya, Tuhan mau berkatin Emi 1 miliar, misalnya ya, maknya amin. Misalnya, melihat Emi yang masih segitu, apakah Tuhan akan ujuk-ujuk ngasih Emi 1 miliar? Enggak kan? Bisa disobek uangnya, orang nggak ngerti. Uang juga nggak ngerti kan buat apa? Pasti lewat siapa? Lewat orang tuanya. Nah, berarti kalau Tuhan mau mencurahkan roh dan berkatnya ke atas keturunan kamu dan anak cucu kamu, berarti siapa dulu yang akan diberkatin dan siapa dulu yang akan dapat rohnya? Kita semua. Ya, baru kita bisa terusin ke bawah. Berarti ayat ini berkatnya buat kita juga gitu. Jadi jangan kau pikir nanti yang diberkatin berarti anak gua doang dong. Enggak. Ya, paham ya? Nangkep semua? Oke, lanjut ya. Nah, itu kan akibat. Berkat itu akibat. Ada sebabnya. Benar ya? Ada sebab, ada akibat. Itu ayat ini nggak terlalu panjang, tapi ayat ini perfectly describing gitu. Maksudnya dia menjelaskan dengan baik. Ada caranya untuk dapat berkat, dan hasilnya itu berkat. Nah, caranya sebab aku akan mencurahkan air ke atas apa? Tanah yang haus. Dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Air, hujan, Tuhan itu selalu berbicara, kalau kamu baca Alkitab, berapa kali Tuhan itu pakai air. Maksudnya ngomong tentang air, kehidupan dan segala macam itu pakai air. Kenapa sih? Semua belajar ini kan ya, belajar biologi ya.
biologi saya juga jelek sih. Tapi paling nggak saya tahu bahwa manusia itu lebih tahan nggak makan daripada nggak minum. Benar ya? Benar nggak? Kalau saya baca di Google, entah benar atau enggak, tapi harusnya sih benar. Manusia itu cuma bisa tahan sekitar 4-7 hari tanpa air. Tapi kalau nggak makan, tuh manusia bisa tahan lebih dari seminggu katanya. Ada yang mau coba? Saya enggak deh. Tapi nyatanya seperti itu. Saya juga nggak ngerti siapa yang bikin percobaan, siapa yang mau disuruh nggak makan gitu sampai lebih dari seminggu. Mungkin di sini ada berapa bisa jadi bahan ya? Hogi mungkin ya? Kalau mau percobaan. Nah, dari sampai mana ya? Oh, sampai air dan makan ya. Jadi manusia itu cuma bisa tahan 4-7 hari tanpa air. Itu tergantung juga dari cuacanya, suhu sekitarnya gitu. Jadi kalau panas makin cepat karena makin gampang dehidrasi. Ya. Jadi air itu sangat penting buat hidup kita ya. Bahkan ada yang bilang sekitar 50-70% hidup badan kita itu isinya air. Darah dibentuk pakai air, ya kan? Lemak juga mengandung air. Terus apalagi? Air liur dan sebagainya. Dan kalau baca di Google itu banyak banget pentingnya air itu buat hidup kita gitu. Bahkan kalau kamu kurang air, itu kata Google bisa sembelit. Tahu sembelit? Susah pup ya. Karena ternyata kalau badan kita kurang air, itu kalau usus kita kurang air, dia itu geraknya nggak terlalu bagus katanya. Jadi butuh air buat gerak bagus dan mencerna. Ya, segitu pentingnya air di hidup kita. Nah, api di ayat ini bilang, air itu akan dicurahkan Tuhan kemana? Tanah yang haus dan tempat yang kering. Terus gimana kok? Berarti kita harus jemuran biar kering, biar garing. Atau kita harus, kok tanah bisa haus sih? Jadi kita harus ngapain kok? Supaya Tuhan mencurahkan air ke kita. Jadi di situ dibilang tanah yang haus dan tempat yang kering. Saya beberapa hari kemarin dapat bahwa gimana sih caranya supaya manusia tuh haus. Kita diam aja juga haus ya. Tapi supaya kita benar-benar haus sampai jadi tempat yang kering. Kamu pernah lihat gak sih tanah yang kering, yang sampai retak-retak ya? Itu berarti kan kita harus benar-benar sampai menginginkan banget air lah. Jadi ibaratnya tanah yang haus dan tempat yang kering di sini tuh bilang kita tuh harus sangat-sangat nginginin Tuhan gitu. Nah, tapi caranya gimana? Nah, saya dapat 3 hal. Satu, gimana supaya tanah itu kering, supaya satu tempat itu kering. Satu, dijemur. Bener ya? Baju dijemur ya, supaya kering. Kamu aspal kalau habis kena hujan basah, supaya kering gimana? Harus terik ya, harus terang ada cahaya matahari, itu baru kering. Cara yang pertama dijemur. Aplikasinya gimana kok? Apakah kita harus jemuran? Ntar gosong semua kayak saya. Dijemur itu berbicara tentang kita berada di bawah sinar. Benar ya? Kita berada di bawah matahari. Sinar itu bicara tentang, kalau di Alkitab kamu baca tentang sinar, cahaya, itu bicara tentang apa? Kemuliaan Tuhan. Bener ya? Bener ya? Ini gak ada yang ngantuk kan?
Halo? Sinar, terang, cahaya di Alkitab selalu bicara tentang kemuliaan Tuhan. Jadi berjemur itu ngomong tentang kita itu harus ada selalu dalam kemuliaan Tuhan. Harus berada terus dalam terang Tuhan. Gimana caranya? Salah satunya jangan menjauhkan diri dari ibadah-ibadah. Betul ya? Kalau misalnya kamu lagi malas ibadah gitu, terus ketemu teman-teman yang malas juga, jadinya malas ya. Manusia itu cenderung cari teman, bener nggak? Cenderung cari teman ya. Kalau misalnya jadi gini, teman itu bisa membuat kita membenarkan apa yang kita lakukan. Benar ya? Kayak misalnya orang pakai narkoba, itu biasanya cari teman-temannya orang pakai narkoba lagi. Kenapa? Ya ya gue bener gitu tuh, ada temennya aja bukti ya. Ya. Jadi orang itu akan selalu cari teman yang senasib, sepenanggungan. Yang jomblo cari sama yang jomblo. Enggak. Jadi selalu ada kecenderungan untuk cari teman. Selalu ada kecenderungan untuk cari teman, dan itu tuh jadi pengaruh hidup kita. Ya. Kalau kita ada di lingkungan yang sama-sama suka cari Tuhan, kita ada di lingkungan yang sama-sama hidupnya benar, itu hidup kita cenderung benar. Kalau enggak, ya enggak. Gitu. Saya punya cerita sih. Kesaksian hidup saya lah. Jadi waktu awal kuliah sini, siapa yang udah kuliah? Ada berapa ya? Udah pada kuliah ya? Pernah, jangan ditiru sih, pernah gak ngalamin IP-nya 0, 0, amit-amit ya Angel ya, jangan sampai ya. IP-nya 0, nggak pernah, puji Tuhan, jangan sampai ada yang pernah ya. Saya tuh pernah ngalamin. IP saya 0,67. Bukan sesuatu yang harus dibanggakan, tapi gini, dari situ saya belajar. Tapi cukup saya aja yang belajar ya. Kamu nggak perlu ikut-ikutan IP jadi 0,67, jangan. Saya itu hari-hari itu cari temen ya yang senasib gitu, yang IP-nya sama-sama segitu. IP-nya sama-sama segitu, jadi ya saya ngerasa ada temennya, nggak apa-apa. Nanti kalau DO bareng. Kalau dapat jelek bareng. Dan kalau kita ujian dapat nilainya 20, 30, itu kita ketawa bareng. Ketawa bareng. Sama ya kita gobloknya ya. Itu bisa gitu. Sampai satu titik saya bertobat. Udahlah. Ini kalau gini terus gue gak akan lulus-lulus. Sampai akhirnya satu titik gue bertobat, udahlah gue cari temen yang orang Cirebon bilang campleng. Ya, cari temen yang bener. Nah, jadi gue ganti pergaulan, carinya teman-teman yang IP-nya terancam 4. Jangan cari yang sama. Kalau cari yang sama, lu gak akan ke bawah naik. Ya. Jadi cari temen yang IP-nya bagus lah. Gitu. Karena kalau kamu berada di kumpulan yang suka belajar, terus kamu santai-santai sendiri, itu kamu gak enak sendiri. Bener gak sih? Ya. Jadi kita juga terpacu untuk lebih baik lagi. Bukan berarti harus pilih-pilih teman. Teman itu sama semua. Cuma gini, dari semua teman kita kan punya geng ya. Bener gak? Punya geng ya, ini pasti yang duduk juga kanan kiri anggota gengnya nih. Ya kan? Nah, kamu pilih anggota geng itu yang lebih baik dari kamu. Jangan yang lebih parah. Ya.
Saya percaya semua di sini anak Tuhan semua, nggak ada geng yang kacau di sini pasti, ya. Amin. Oke, jadi satu, tetap dalam kemuliaan Tuhan. Cari teman-teman yang oke, yang sama-sama cari Tuhan, ya. Jadi kalau yang lagi bete, ngajak ke LG, bukan ngajak dugem, bukan ngajak minum. Sekarang nggak boleh juga ya, nggak boleh dugem ya. Tempat hiburan pada ditutup. Well, terus yang kedua, gimana sih caranya supaya kita haus? Yang kedua itu puasa. Benar ya? Siapa di sini pernah puasa 6 jam? Ini level paling standar ya, puasa 6 jam. Puasa 8 jam. Puasa 9 jam. Puasa 12 jam. Puasa 24 jam. Siapa pernah? Ada berapa pernah? Puasa Esther 3 hari 3 malam. Ada yang pernah? Ada yang pernah? Puasa Tuhan Yesus 40 hari 40 malam. Ada yang pernah? Rekor saya cuma 24 jam saya. Rekor saya 24 jam puasa. Bukan kita harus balapan puasa lama-lamaan ya. Enggak, bukan. Kalau habis puasa tuh hausnya luar biasa ya. Haus banget ya. Bener-bener kayaknya habis puasa nih ya 24 jam. Lu ditawarin uang 1 juta atau minum segelas. Hah? 1 juta buat beli air. Pinter, jawabannya pinter. Anak CG siapa? Anak CG gue yang jawab. Jadi pokoknya kalau misalnya habis puasa tuh kita pengen banget minum ya. Pengen banget, wah pokoknya ketemu air tuh jos banget. Saya tuh pernah dengar satu cerita, ada pengusaha udah tajir banget gitu ya. Dia tuh sampai bingung, semua makanan yang enak dia udah pernah coba semua. Sampai satu titik dia itu bingung, gua tuh aduh mau makan apa lagi sih, semua udah gue cobain. Sampai dia ada satu titik bosan makan. Terus dia cerita sama salah satu hamba Tuhan, terus dia bilang, gimana ya Pak caranya supaya saya itu timbul nafsu makan lagi? Kamu puasa katanya. Jadi dia coba puasa. Habis puasa katanya, itu tahu tempe rasanya luar biasa nikmatnya. Daging onta ya, oncom tahu, itu rasanya luar biasa. Kalah udah, wagyu kalah katanya. Jadi puasa. Apakah kita harus puasa kayak Tuhan Yesus 40 hari 40 malam? Puasa di sini nggak ngomong puasa fisik ya. Puasa fisik boleh. Saya sangat menganjurkan untuk puasa fisik. Apalagi buat yang kayak saya, celananya udah sesek semua. Boleh saya anjurkan untuk puasa fisik. Itu bagus juga katanya, menurut beberapa ahli, puasa itu bikin kita, organ pencernaan kita tuh istirahat sebentar lah. Jadi nanti waktu diisi makanan dia mencerna dengan kuat lagi. Puasa fisik boleh, tapi puasa di sini ngomong tentang puasa dari kebiasaan buruk. Siapa di sini suci 100% nggak punya kebiasaan buruk? Angel mau angkat tangan. Terus di sebelahnya ada malaikat ditepak, nggak jadi gini. Nggak ada ya, semua punya kebiasaan buruk ya. Semua punya kebiasaan buruk ya. Puasa paling gampang. Jadi gue itu berapa hari kemarin saya udah sempat cerita ya. Saya tuh berapa hari ini lagi banyak ngutak-ngatik di bursa saham ya. Di bursa saham. Nah, saya itu berapa bulan terakhir ini lagi seneng banget. Jadi
kalau kau baca berita, bursa saham tuh hijau terus. Hijau tuh artinya naik ya. Kalau merah tuh artinya turun. Sampai secara nggak sadar, saya itu jadwal baca Alkitab saya kacau. Kacau, pokoknya kacau. Jadi setiap pagi begitu bangun yang dibuka aplikasinya. Aplikasi yang buat lihat harga, bukan Alkitab. Pokoknya kacau. Terus satu titik Tuhan kasih peringatan. Tuhan kasih peringatan, tiba-tiba dalam waktu 1 minggu anjlok. Wah, pusing saya. Terus ya di situ saya ingat sendirilah, nggak usah sampai ditampar sama Tuhan langsung lah, ya. Kalau udah kayak gitu harus ingat sendiri. Oh, Tuhan yang mau ngomong, kenapa gue dicuekin? Ya, jadi kalau hari-hari ini kamu rasanya lebih banyak lihat yang lain daripada baca firman, lebih banyak nonton drama Korea. Loh, nonton drama Korea itu boleh, nggak salah, nggak berdosa. Cuma kalau kamu lebih banyak nonton drama daripada baca firman, itu salah, ya. Apa kan bilangnya? Wah, keselak anak gua, sampai kaget. Ya, muntah dia. Nah, jadi Oma kan bilang waktu-waktu ini sepertiga buat urusan kita pribadi, sisanya lebih banyak buat Tuhan. Bukan berarti kita itu harus dalam sehari kita 8 jam berdoa baca firman gitu, berjam-jam. Enggak. Itu termasuk kamu kerja, kamu sekolah, itu semua lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Oke. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga, gimana sih caranya supaya kita haus, supaya kita ini jadi tanah yang kering. Yang ketiga, olahraga. Bener ya? Ada yang kalau habis di sini kalau misalnya habis olahraga capek gitu ya, ngos-ngosan terus makan cake, ada? Habis olahraga ngos-ngosan terus makan spaghetti, ada? Gak ada ya? Semua habis olahraga ngos-ngosan minum air pasti. Benar ya? Yang pertama dicari air. Ya, benar ya? Nah, olahraga berbicara tentang melatih iman. Melatih iman. Melatih iman itu sesuatu yang apa ya? Agak susah dijelaskan dengan kata, tapi lebih gampang dipraktekin. Melatih iman itu sekecil biji sesawi. Sini pernah bagiin biji sesawi ya? Oma pernah bagi biji sesawi ya? Kecil atau besar? Kecil banget ya? Biji sesawi, kamu tahu wijen nggak? Tahu ya? Ukurannya mirip segitu, kurang lebih. Hampir segede biji wijen. Iman yang segitu, Tuhan bilang bisa mindahin gunung. Bisa mindahin gunung. Di sini ada yang udah pernah mindahin gunung? Ciremai digeser gitu 2 cm. Ada? Udah gak usah malu, ngaku aja gak ada gitu. Saya juga belum pernah soalnya. Kalau kita baca di Alkitab, iman yang sekecil biji sesawi bisa mindahin gunung. Kalau kita, tapi di situ itu tuh nggak literally mindahin gunung. Mindahin gunung literally kamu bilang gitu sama Gunung Ciremai, "Woi gunung pindah" gitu. Enggak selalu itu. Gunung itu bicara tentang masalah, pergumulan, apa yang kita hadapin sehari-hari, tentang ya kehidupan sehari-hari lah. Yang kelihatannya itu gunung, yang kelihatannya gunung itu, kamu kalau berdiri di depan gunung, belakangnya gunung kelihatan nggak? Nggak ya?
Ketutup kan? Karena kita itu kecil dan gunung itu besar. Jadi yang di belakang gunung itu nggak kelihatan. Jadi memindahkan gunung itu ngomong tentang memindahkan hal-hal yang menghalangi kita ngelihat masa depan. Paham ya? Gunung itu adalah hal-hal yang menghalangi kita lihat masa depan. Jadi bisa macam-macam masalahnya. Mungkin masalah di keluarga, masalah keuangan, masalah ya macam-macam lah. Banyak sekali gitu. Dan iman itu diperlukan buat mindahin semua gunung itu dan kita tuh bisa lihat masa depan. Jadi gimana sih caranya? Saya udah bahas ya kemarin ya soal faith, iman ya. Faith titik, ingat gak? Ya. Jadi seperti yang saya bahas waktu itu, iman itu perlu dibuktikan. Iman itu perlu di-exercise, perlu dilatih. Setiap hari kita makin lihat Tuhan itu kerja, itu kita makin percaya sama Tuhan. Caranya paling gampang itu ngucap syukur. Paling gampang itu ngucap syukur. Kenapa paling gampang ngucap syukur? Gini, kemarin tuh saya tuh ikut pelayanan. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu, kita itu hampir setiap minggu pergi ke daerah-daerah, bagi sembako, bagi makanan, dan sebagainya, dan sebagainya. Minggu ini juga ada, tapi kebetulan slotnya udah penuh ya. Slotnya udah penuh, mungkin nanti yang selanjutnya. Jadi kemarin itu saya lupa nama, pokoknya daerahnya itu tuh di Jatibarang, daerahnya Jatibarang. Lucunya nama desanya itu sama kayak nama jalan rumah saya, Karanggetas nama desanya. Jadi saya juga nggak tahu sih, pas mau pergi itu kita nggak tahu, pas datang lah namanya Karanggetas. Terus udah gitu kita itu ke satu rumah bapak-bapak. Jadi misalnya ini rumahnya, terus jarak paling di tempat Angels itu tuh kali. Dan dia tuh bilang, saya tuh kebanjiran terus pak. Ya pasti kebanjiran. Rumahnya itu ada di bawahnya kali. Jadi gimana ya gambarinnya ya, saya nggak foto lagi kemarin. Jadi ini rumahnya dia, kamu naik ke atas, itu tuh kali di situ. Jadi kalau misalnya kalinya meluap ya pasti ke rumah dia. Terus nggak ada tempat lain gitu. Terus udah gitu kan kita kasihan. Terus kita tuh discuss di situ. Gimana kalau kita bantu kayak bedah rumah, tahu ya bedah rumah ya. Jadi kita datang bawa bahan bangunan gitu, dibangunin rumahnya, paling nggak diangkat lah, biar nggak terlalu bawah gitu rumahnya. Cuma saya ngobrol sama Pak RT-nya, Pak, ini kalau bapak ini, saya nanyanya gini, Pak, kenapa bapak ini nggak dipindahin gitu tuh? Maksudnya kan ini udah tua loh bapaknya tuh mungkin umur 60-70an lah. Dan dia karena banjir, dia itu nggak enak ngerepotin tetangga, jadi dia tuh bikin gantungan, dia tidur di atas, bawahnya air coy. Jadi bangun tidur gitu ketemu air. Jadi wah parah banget lah. Nah terus pas kita diskus sama si Pak RT-nya, Pak RT-nya bilang, Pak ini nih tanahnya tanah PU, jadi tanahnya tuh punya negara. Jadi kalau kamu bangun di situ, itu bangunan ilegal, karena itu tanah negara, nggak ada izinnya. Nah terus solusinya gimana Pak? Solusinya sebenarnya kita udah nawarin gitu, pindah ke tetangga, tapi bapaknya nggak mau, karena nggak mau ngerepotin tetangga. Nggak ada tempat lain tak Pak, saya bilang. Ya nggak ada, kecuali nunggu. Jadi katanya beberapa kilometer dari situ itu lagi dibangun. Jadi untuk warga yang nggak punya tempat tinggal tetap itu nanti mau dipindah ke situ. Jadi gimana Pak selama ini?
ya selama ini begini, belum ada pertolongan apa-apa. Kita pun masih belum tahu gitu mau nolong ini gimana, karena kepentok sana kepentok sini. Sampai kemarin terakhir ya akhirnya kita bantu kasih sembako gitu ya, paling enggak dia bisa survive, nggak perlu keluar uang gitu dengan sembako yang kita kasih. Terus akhirnya kemarin tuh kita tuh bawa kasur, jadi akhirnya kita kasih kasur juga, karena biarpun nggak banjir pun dia tuh nggak punya kasur di rumah. Pokoknya parah banget lah. Jadi kalau pelayanan gitu tuh gue tuh merasa aduh Tuhan tuh baik banget lah sama gue. Saya tuh masih bisa tidur di atas kasur gitu ya, nggak kebanjiran, masih bisa ngerasain AC. Hidup kita tuh jauh lebih oke lah dari mereka. Jadi kalau misalnya kayak gitu tuh bikin iman kita tuh jadi bangkit gitu, dengan ngucap syukur tuh jadi bangkit. Oh ternyata Tuhan tuh care sama kita. Tuhan itu ngejagain kita gitu. Kita tuh nggak sampai parah-parah banget lah hidupnya gitu. Kita tuh masih dijagain Tuhan. Gitu. Ya. Jadi teman-teman lebih baik ngucap syukur. Jangan ngeluh. Kok hidup gini-gini aja ya. Pertolongan Tuhan itu pasti datang. Waktunya kapan? Cuma Tuhan yang tahu. Tapi pasti datang. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Ya. Ya Bapak itu juga saya yakin pasti nanti ada jalan keluar sih. Kita masih pikirin sama-sama gimana caranya nolong Bapak ini. Ya sampai saat ini ada bagian yang masih koordinasi sama Pak RT di sana. Hopefully bisa ketemu jalan keluarnya. Wah, kasihan banget lah. Teman-teman kalau ada kesempatan bolehlah ikut gitu. Dengan gitu kita tuh lebih thankful lah sama Tuhan. Nah, terus terakhir, tadi udah 3 ya, apa aja berarti? Berjemur, ngomong tentang diam dalam kemuliaan Tuhan. 2, puasa. Puasa itu ngomong tentang melupakan kesenangan kita, lebih banyak waktu buat Tuhan. 3, olahraga, tentang ucap syukur, supaya mupuk iman kita lebih lagi setiap hari. Ya, udah 3 ini, udah haus nih, udah haus kan ceritanya ya, kita udah melakukan 3 hal ini, kita udah haus. Nah terus apa yang harus kita lakukan? Udah haus, cari air, ya, udah haus cari air kan. Nah teman-teman pernah nggak di sini udah haus ya, habis puasa atau habis olahraga, udah haus banget gitu ya, terus minumnya minuman yang bersoda, nggak usah sebut merek ya, minuman bersoda ya. Pernah nyobain nggak? Jadi udah haus banget nih, gue haus banget nih, terus langsung minum soda. Atau nggak minum minuman manis deh, minuman manis apapun, mau sirup, mau teh manis. Pernah nggak nyobain? Pernah ya? Enak nggak? Enak nggak? Nggak enak ya? Mungkin enak pertamanya. Apa Angel enak? Enak. Tapi udahnya aus lagi nggak? Malah makin aus. Jadi yang paling benar itu cuma air putih. Ya. Kalau udah lagi haus banget paling benar cuma air putih. Nah ini ngomong tentang apa sih? Kalau kita haus, kita udah kering nih. Carinya Tuhan, jangan yang lain. Ya. Teman, manusia, siapapun itu nggak bisa ngilangin ausnya kita. Aus kasih sayang, aus segala macam itu nggak bisa. Cuma Tuhan yang bisa. Teman itu bukan berarti kita nggak boleh punya teman ya. Teman seteman-temannya teman, gimana sih? Sedekat-dekatnya sahabat gitu ya. Sedekat-dekatnya sahabat. Cuma bisa ya nguatin aja gitu. Misalnya kita lagi punya masalah, kita cerita sama dia, ya dia bisa gitu nguatin. Tapi tetap yang
ngasih jalan keluar, yang kasih solusi siapa? Tuhan. Nggak ada lagi. Yang nolongin ya Tuhan. Bisa mungkin nolonginnya lewat teman kamu. Cuma tetap sumber pertolongan ya Tuhan. Nggak ada lagi. Jangan pernah berharap sama manusia lah. Ya. Makanya kita bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Termasuk diri sendiri loh, manusia. Kita semua manusia ya. Jangan kepedean. Apa-apa tanya Tuhan. Apa-apa serahin sama Tuhan. Saya baru ngalamin kemarin. Jadi saya follow satu akun. Akun ini nih di Instagram dia jualan laptop bekas. Jualan laptop bekas. Jadi tiba-tiba dia ngepost ada MacBook murah. Murah banget. Murah banget. Tapi ada rusaknya sedikit. Terus saya ini suka ngoprek orangnya. Jadi saya buka di Google, di YouTube. Gimana cara ganti parts yang rusak ini. Saya lihat, wah kayaknya bisa lah gua ngerjain ini, bisa nih. Gampang lah, bisa bongkar mah gampang lah. Urusan masang, urusan tar. Pokoknya bisa. Karena berapa kali saya tuh senang ngoprek, jadi laptop saya aja tak bongkar gitu, tak ganti-ganti dalamnya. Enggak banyak sih, tapi saya senang lah, senang ngoprek-ngoprek kayak gitu, senang modif. Saya nggak senang barang standar. Ya. Nah, handphone aja ini, handphone baterainya rusak, tak bongkar dewek. Karena kebetulan handphone saya belum yang pakai lem kayak model iPhone tuh kan dalamnya lem semua. Handphone saya masih handphone jadul. Jadi saya bongkar gitu bisa. Ya nggak perfect banget sih, ujungnya giginya ada yang putus 3 kalau nggak salah. Tapi paling enggak handphone saya berfungsi lah. Nah, jadi saya pikir saya bisa lah benerin. Cuma biarpun harganya miring, saya itu nggak punya uang segitu. Karena uang saya lagi masukin ke barang lain. Barangnya belum laku, jadi saya belum punya uang segitu. Nah, terus si orang ini yang jual, itu dia punya link di marketplace, e-commerce. Ya, paham ya? Model-model Shopee, Tokopedia dan kawan-kawan. Dia tuh punya link ya. Nah, saya ini mulai iseng ngecek kartu kredit. Bukan nggak boleh ya, pakai kartu kredit bukan nggak boleh. Ngutang itu bukan nggak boleh. Tapi tetap tanya Tuhan. Apalagi utangnya buat konsumtif, utang buat beli handphone, jangan sekali-kali ya. Nah, pikir saya karena saya bisa untung, karena saya udah ngitung, spare partnya saya udah cari, ada harganya. Jadi kalau misalnya saya beli barang itu, saya bisa untung kurang lebih 25-30%. Lumayan ya. Di masa lagi susah gini saya bisa untung 25-30% kalau beli barang itu. Cuma karena saya nggak pegang uang, saya harus ngutang. Nah, saya ini punya pengalaman buruk sama ngutang. Berapa kali ujungnya tuh nggak ketutup, malah saya harus. Jadi memang orang-orang tertentu lah yang bisa mengelola utang dengan baik. Nah, saya ini ngerasa saya ini belum. Jadi saya bilang sama Tuhan, kalau boleh, saya mau beli tapi pakai ngutang nih, boleh nggak? Nah, Tuhan nggak ngomong apa-apa. Ya udah, saya bilang, saya tanya sama Menteri Keuangan saya di rumah, Civega. Saya cerita. Dia tahu banget lah, kalau saya lagi kepengen tuh ceritanya pasti lebih-lebihnya dulu. Saya cerita bakal cuan segini dan segala macam. Nah, terus dia nggak jawab apa-apa. Saya bilang, ya udah, tunggu Tuhan jawab. Siang ini, tiba-tiba saya dapat email. Kalau kamu pakai kartu kreditnya di atas 3 juta, kamu dapat bonus. Seperti sebuah jawaban dari Tuhan. Benar ya? Wah, kayak jawaban nih dari Tuhan nih. Kalau kamu pakai kartunya, kamu dapat bonus.
Ya udah, gue bilang kayaknya ini jawaban dari Tuhan. Terus udah gitu hari ini tuh saya banyak kerjaan. Saya harus swab test, harus beberapa file, terus harus ngapain. Akhirnya saya tuh lupa. Baru inget sore, sekitar jam 3 atau jam 4. Sambil nyuapin Emi, saya cerita sama istri saya. Kartu kreditnya ada promo, saya bilang. Terus istri saya bilang, jadi gimana mau tah? Ya tak coba ya, saya bilang. Tak coba, tak hubungin lagi orangnya. Saya udah ngomong sama orangnya kemarin. Saya tertarik, tapi saya tanya Menteri Keuangan saya dulu, saya bilang. Ya. Nah terus saya cek barangnya. Barangnya sudah laku. Barangnya sudah laku. Apakah saya menyalahkan Tuhan? Enggak. Saya bilang, ya berarti bukan jatah saya. Lu sih kok terlalu santai. Saya belajar beberapa kali. Contohnya kamera. Saya pernah sekali mau beli kamera. Saya beli kamera buat kerja ya, bukan buat hore-hore. Saya pernah sekali mau beli kamera karena saya ngerasa kamera saya itu udah nggak bisa ngejar lah, teknologi udah ketinggalan. Tapi hari itu saya belum punya uangnya, sama kejadiannya. Ada orang kenal di e-commerce, tahu dari e-commerce. Setelah ngobrol-ngobrol kan kalau di e-commerce kayak di Tokopedia, Shopee pakai namanya bukan nama asli ya. Namanya bisa pakai nama alias ya, nama orang, nama siapapun lah. Nah setelah ngobrol-ngobrol, ternyata orang ini nih saya kenal. Nggak terlalu dekat tapi saya tahu orangnya. Dan dia mau jual kameranya, harganya cukup miring. Tapi karena dia fotografer juga, jadi tahu sendiri ya kalau fotografer pakai kamera itu nggak jarang yang apik lah. Pasti udah baret-baret semua. Tapi murah harganya. Tapi saya waktu itu belum punya uang. Nah, saya doa lagi sama Tuhan. Tuhan, ini kondisinya masih lumayan. Saya belum punya uang. Boleh nggak? Saya bilang. Tuhan nggak jawab. Sampai akhirnya barangnya laku juga. Nah, udah kan? Saya lupakan tuh. Saya lupa aja. Tiba-tiba berapa bulan lah setelah itu, saya lagi iseng. Coba cari kamera yang kemarin, yang kayak kemarin tuh yang udah laku, saya coba cari. Saya cari, ada yang jual, dari fotonya kurang meyakinkan. Jadi fotonya kayak ngasal lah. Fotonya kayak ngasal. Dia bilang barangnya tuh masih bagus banget karena dia itu orang hobi. Tahu ya kalau orang kebanyakan duit terus hobi gitu ya. Beli, dipakai foto berapa kali terus disimpan udah. Gak pernah dipakai lagi. Jadi itu barang tuh masih bagus banget. Masih mulus katanya. Tapi fotonya kok kayak kurang meyakinkan. Jadi dia kayak foto sekedarnya pakai handphone gitu. Saya minta foto yang detail sama dia nggak dikasih. Udah pokoknya pasti mulus dia bilang. Harganya saya hitung-hitung lebih murah dari yang kemarin. Yang kemarin udah kejual tuh, itu lebih murah. Ngeliat kondisinya ya, karena lebih mulus. Terus udah gitu, saya bilang Tuhan ini boleh nggak nih? Hari itu saya punya uangnya, tapi belum full. Paham ya? Ya misalnya harga kamera sekian, misalnya 10 juta gitu ya. Saya baru punya paling 7 juta gitu, kurang sedikit ya. Nah, saya bilang, Tuhan ini boleh nggak? Nah, terus saya minta tanda. Minta tanda tuh boleh loh, minta tanda boleh, nggak salah. Nah, saya minta tanda, saya tawar harganya nggak masuk akal. Harganya nggak masuk akal. Pokoknya ya kan kalau orang nawar kamera paling turun 250.000, 500.000 gitu ya. Saya tawar 1 juta, saya bilang. Kalau dikasih berarti itu jatah saya. Kalau enggak berarti bukan. Ya udah, saya tawar 1 juta. Orangnya mikir, dikasih. Saya bilang, ya udah Tuhan dalam nama Yesus,
Kau yang cukupkan. Oke? Saya beli. Kamera lama saya jual. Kamera lama saya nggak lama laku, saya bisa tutup. Terus saya cicil cuma beberapa kali gitu ya, lunas. Saya punya kamera baru. Jauh lebih bagus daripada kamera yang saya uber-uber sebelumnya. Jauh lebih bagus. Bahkan waktu teman saya pada lihat, lu beli kamera baru ya? Mereka tuh nyangkanya itu barang baru. Padahal enggak, itu second. Gitu. Jadi teman-teman tetap tanya Tuhan. Jangan impulsif, jangan karep dewek. Ya. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Oke? Segitu aja. Yuk kita tutup, kita doa yuk. Tuhan terima kasih buat firman-Mu, buat apa yang sudah Engkau sampaikan malam ini Tuhan. Biar itu tumbuh di hati kami berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Dan kami jadi berkat dimanapun kami Kau tempatkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kerja terus Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Thank you. Tuhan Yesus berkati kita semua. Halo. Oh. Ngantuk? Halo semuanya. Saya nggak dengar. Halo. Halo, gimana kabarnya? Lemes banget sih. Haus. Merasa haus setelah dengar khotbah. Teman-teman mungkin saya nambahin sedikit, tadi Ko Iko ngomong dia tanya Tuhan ketika ini dia tahu ini bukan dari Tuhan, ini dari Tuhan. Mungkin ada beberapa yang teman-teman nanya, gimana sih cara taunya? Saya cuma mau kasih tahu itu pengalaman. Jadi kita juga nggak bisa ngajarin dan jangan menganggap berarti kalau yang dari Tuhan tuh yang kayak Ko Iko ceritain tuh. Jadi kalau kita istilahnya kalau beli barang lah, contohnya kalau nawar keterlaluan terus dikasih berarti itu yang dari Tuhan. Enggak juga. Itu pengalaman teman-teman. Nggak bisa semuanya dipukul rata. Jadi hari-hari ini gimana caranya biar kita bisa tahu ini yang dari Tuhan, ini yang bukan dari Tuhan. Belajar dari hal kecil. Belajar dari hal kecil. Percayalah ketika kita belajar dari hal kecil, ketika hal-hal yang besar tuh seperti kayak kayak menentukan kayak tahu jodoh dari Tuhan, itu hal besar loh teman-teman. Saya mau kasih tahu itu hal besar. Itu kita akan sudah terasah. Jadi ketika kita nggak belajar dari hal-hal kecil, nanti hal-hal besar kita tanya Tuhan, itu akan tetap samar. Paham ya? Tapi kalau kita belajar dari hal kecil, mungkin hal kecil kan kayak Ko Iko itu sebenarnya ya dibilang hal kecil ya mungkin medium lah. Dibilang kecil ya nggak kecil juga. Tapi ketika saya yakin dan percaya dia pasti belajar dari hal kecil. Tidak mungkin tiba-tiba terus dia bisa langsung peka atau bagaimana. Itu belajar dari hal kecil. Contohnya apa? Contoh paling simpel kalau mau dipraktekin. Sering gak sih dengar engkong atau dengar oma ngomong tanya Tuhan mau pakai baju apa? Hal kecil gak? Hal kecil. Hal yang sangat kecil. Ya bener gak? Salah pakai baju juga gak apa-apa kan? Bener gak? Gak tiba-tiba hey kamu salah pakai baju masuk neraka. Kan gak kan ya? Nah itu hal kecil. Belajarnya dari hal kecil. Salah, ya namanya belajar pasti ada salah. Tapi percayalah ketika kita belajar dari hal-hal yang kecil, ketika kita nanti mau tanya Tuhan tentang sesuatu hal yang besar, pasti tepat. Nah jadi mulai sekarang belajar dari hal-hal yang kecil, gak bisa langsung kita belajar kayak langsung ketika mau beli barang. Ya ketika mau beli barang gak ada salahnya, misalnya pengen beli apa, misalnya handphonemu masih bagus sebenarnya. Tapi coba tanya Tuhan, Tuhan boleh nggak sih saya mau ganti handphone, boleh nggak?
Tanya Tuhan. Belajar teman-teman. Dan percayalah ketika kita belajar tanya Tuhan dari hal kecil, nanti ketika hal-hal besar tuh contohnya apa? Ya tadi ya, pasangan hidup. Terus apa lagi ya? Menentukan kuliah di mana. Itu hal besar loh ya. Benar. Jangan sampai salah kuliah. Menentukan kuliah di mana. Mau cari kerja, saya dulu cari kerja tanya Tuhan, serius saya nggak bohong. Dan hari ini saya dapetin pekerjaan yang cocok nggak Ci? Iya dibilang cocok 100% nggak, tapi yang Cici pernah doain nggak? Iya, yang pernah saya doakan. Serius. Anugerah nggak? Anugerah. Sampai ada orang mungkin ngomong, kamu enak banget ya kerjanya, kayak gitu. Kerja kayak gitu doang. Sorry to say, gajinya sama dengan orang yang kerjanya jauh lebih berat dari saya. Ya saya cuma bilang anugerah, saya bilang. Loh bener anugerah, saya nggak tahu kenapa bisa dapet. Jadi ayo belajar. Ya Tuhan terima kasih buat hari ini, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk segala sesuatunya. Kalau sebenarnya kami mau kasih yang terbaik buat Engkau, ini ucapan syukur kami. Selama seminggu Engkau pelihara kami dengan luar biasa baiknya. Terima kasih Engkau yang berkati persembahan kami. Tuhan ajar kami Tuhan, ajar kami bertanya kepadamu berapa yang harus kami beri Tuhan. Bukan masalah jumlah, bukan masalah apapun, tapi kami mau belajar taat sama Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau yang berkati persembahan kami hari ini, di dalam nama Yesus, amin. Ku bawa yang terbaik bagimu sebagai korban cinta dari hidupku. Ku berikan persembahanku untuk kasihmu, bukan yang sempurna, namun segalanya. Inilah segenap hidupku. Ku bawa yang terbaik bagimu sebagai korban cinta dari hidupku. Ku berikan persembahanku untuk kasihmu, bukan yang sempurna, namun segalanya. Inilah segenap Mari kita mau bangkit berdiri. ku bawa yang terbaik bagimu. Kami bawa yang terbaik untukmu Tuhan. Ini korban cinta kami, ini korban syukur kami Tuhan. Biar Engkau yang berkati, Engkau yang kuduskan Tuhan. Memang ini bukan yang sempurna, tapi kami mau beri Tuhan segalanya untuk Engkau. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan. Terima kasih. Segalanya, inilah segenap hidupku. Bukan yang sempurna, namun segalanya. Inilah segenap hidupku. Bukan yang sempurna, namun segalanya. Inilah segenap hidupku. Ini segenap hidup kami, kami mau taruh di tangan-Mu Tuhan. Bentuk kami menjadi seperti yang Engkau mau. Bentuk kami jadi seturut kehendak-Mu Tuhan. Buat kami Tuhan semakin hari semakin mengerti jalan-jalan-Mu. Buat kami Tuhan semakin hari semakin mengejar Engkau lebih lagi. Kami mau berdoa untuk Ko Iko Tuhan yang sudah memberkati kami. Berkat yang terbaik turun atas Ko Iko dan keluarganya Tuhan. Biar Engkau yang berkati berlimpah-limpah, Kau yang berkati pekerjaannya, pelayanannya Tuhan, segala yang diusahakan biar jadi berhasil, karena Engkau yang memberkati, Engkau yang mencukupkan segalanya, jaminan-Mu sempurna buat keluarganya. Kami berdoa juga Tuhan buat hari ini, buat
kesempatan yang Kau berikan, kami boleh berkumpul, kami boleh ada di tempat ini, kami boleh dengar firman-Mu Tuhan, kami boleh ibadah di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan, buat kami tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, buat kami Tuhan terus Tuhan mengejar Engkau lebih lagi, terus Tuhan punya rasa lapar dan haus akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau mau terima berkat yang terbaik yang dari surga. Berkat Abraham, Ishak dan Israel turun atas hidup kami. Kami pulang membawa berkat yang terbaik. Kami pulang membawa sesuatu yang terbaik yang daripada Engkau. Kami percaya Tuhan, ketika kami pulang ada sesuatu hal yang berbeda dalam hidup kami. Sebab Engkau makin besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pujian bagi Anak Domba Ya Tuhan, yang bertata di atas segalanya. Biarlah kemuliaan Allah memenuhi seluruh bumi. Setiap lutut terelus, lidah mengaku Yesus Raja segala, Raja segala pujian. Pujian bagi Anak Domba yang bertata di atas segalanya. Biarlah kemuliaan Allah memenuhi seluruh bumi. Setiap lutut terelus, lidah mengaku Yesus Raja segala, Raja. Yesus Raja segala, Raja. Yesus Raja segala puji, segala hormat, kami serahkan kembali hanya bagi nama-Mu. Sebab Engkaulah Yesus, Raja di atas segala raja. Yang percaya katakan sama-sama.